Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan analisis kuantitatif, yaitu penentuan konsentrasi fosfolipid secara fotoelektrokolorimetri. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Syarifuddin, Ana Khairul Labibah, dan Naftalina Askanur. Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting bagi kehidupan. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Kemudian fosfolipid dan sterol yang merupakan struktur primer pembentuk membran. Kemudian beberapa jenis lipid lainnya dalam jumlah yang terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron carrier atau pembawa elektron, pigmen pengabsorpsi cahaya, agen pengemosi, hormon, dan messenger intraselular. Klasifikasi lipid dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada lipid sederhana, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contoh lipid sederhana, klasifikasi lipid dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada lipid sederhana, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contoh dari lipid sederhana, yang pertama lemak, yaitu bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Kemudian yang kedua yaitu lilin, merupakan bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua lipid kompleks, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Lipid kompleks dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Contoh dari fosfolipid yaitu gliserofosfolipid yang memiliki ciri-ciri berupa gugus alkoholnya berupa gliserol. Contoh lain, sphingofosfolipid yang memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Kemudian lipid kompleks yang kedua yaitu glikolipid atau glikosphingolipid, yaitu lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Kemudian yang ketiga, lipid kompleks lainnya contohnya seperti sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, badan keton, dan lipid yang dapat larut pada vitamin dan hormon. Fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang terdiri atas double layer. Bisa dilihat struktur fosfolipid pada gambar tersebut. Membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Contoh dari fosfolipid yang pertama glikofosfolipid. Glikofosfolipid atau fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung 2 jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon nomor 3 pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Melalui ikatan fosfodiester tadi, molekul pada bagian kepala yang bersifat polar berikatan dengan gugus hidrofobik. Dapat dilihat rumus umum dari gliserofosfolipid pada gambar tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh gliserofosfolipid dengan substituen yang berbeda. Yang pertama ada asam fosfatidik dengan substituen yang paling sederhana, yaitu terdiri dari atom H. Kemudian yang kedua ada substituen etanolamin, kemudian kolin, serin, gliserol, inositol bifosfat, dan fosfatidyl gliserol. Bisa diperhatikan struktur kimia pada tabel tersebut. Kemudian jenis fosfolipid yang kedua yaitu sphingolipid. Sphingolipid memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dengan 2 ekor non-polar. Perbedaan dari kedua fosfolipid tersebut adalah pada sphingolipid tidak memiliki gliserol. Sphingolipid mengandung molekul sphingosin dan 1 molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Sphingolipid banyak ditemukan dalam membran neuron dan sebagian ditemukan pada membran sel dengan fungsi yang spesifik. Gambar tersebut merupakan struktur umum dari sphingolipid.
bisa diperhatikan. Berikut ini contoh-contoh dari sphingolipid beserta substituennya. Yang pertama ada siramida dengan substituen yang paling sederhana, terdiri dari atom H. Kemudian ada substituen fosfokolin, glukosa, D3 atau tetrasakarida, kemudian oligosakarida kompleks. Lalu pokok pembahasan selanjutnya yaitu penentuan konsentrasi fosfolipid secara fotoelektrokalorimetri. Secara umum, penentuan konsentrasi fosfolipid secara fotoelektrokalorimetri dapat dilakukan dengan mengendapkan fosfolipid dengan penambahan asam trikloroasetat dengan protein. Endapan yang terbentuk kemudian ditambahkan dengan mineral dan garam fosfat anorganik. Fosfolipid dapat dihitung setara dengan asam fosfat dengan menggunakan metode fotoelektrokalorimetri. Lalu, sampel yang akan dianalisis ditambahkan dengan TCA 10%, kemudian endapan diperoleh dengan cara sentrifug. Larutan ditambahkan dengan asam klorid, amonium molibdat, dan aminonaftol asam sulfonat. Larutan kemudian dianalisis dengan FEC atau Final Enrichment Culture pada panjang gelombang sekitar 670 nanometer dan menggunakan kuvet 10 mm. Secara umum, peralatan yang dibutuhkan pada analisis kuantitatif ini, yang pertama ada fotoelektrik kalorimetri, kemudian alat sentrifug, mortal dan alu, tabung reaksi, dan pipet tetes. Untuk bahan yang dibutuhkan, setiap analisis fosfolipid berbeda-beda. Langsung saja kita perhatikan contoh dari pengaplikasian analisis kuantitatif uji fosfolipid dengan fotoelektrik kalorimetri. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari Mas Syarif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan identifikasi fosfolipid. Sebagaimana kita tahu, fosfolipid sendiri merupakan suatu penyusun membran sel saraf yang sangat penting dalam tubuh makhluk hidup. Secara struktur kimia, fosfolipid itu terdiri dari dua, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Nah, fosfolipid ini salah satunya dimanfaatkan sebagai obat hepatoprotektor, yaitu fosfolipid folidatilkolin yang banyak terdapat di buah-buahan seperti wortel, alpukat, mengkudu, temulawak, dan biji labu kuning. Selain sebagai antihepatotoksik, biji waluh ini juga dapat digunakan sebagai antihipertensi, kemudian berperan dalam penyempitan pembuluh darah, memperbaiki diabetes, dan membantu memperbaiki sel-sel yang rusak serta dapat mengembalikan stamina tubuh. Di sini ada beberapa analis kandungan fosfolipid digunakan menggunakan reagen seperti niahidrin, Dragendorf, dan primulin. Kemudian pembuatan reagen Dragendorf-nya sendiri dilakukan dengan cara membuat larutan A dan larutan B. Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,5 ml bismut nitrat, kemudian dalam 20 ml asetat, dan larutan B berupa 40% kalium iodida dalam aquades. Kemudian larutan A sebanyak 20 ml tadi dicampur dengan 5 ml larutan B dan 70 ml aquades. Yang berikutnya adalah uji menggunakan reagen ninhidrin, yaitu dibuat dengan melarutkan 0,2 gram dalam 100 ml butanol jenuh dengan air. Kemudian campuran tadi dikocok dan didiamkan. Fase bawah dipisahkan dan fase atas digunakan sebagai reagen ninhidrin. Nah, analisis kandungan fosfolipid berikutnya yaitu dengan reagen primulin. Dilakukan dengan cara pembuatan reagen terlebih dahulu. Kemudian proses identifikasi kandungan fosfolipid dengan reagen primulin dilakukan dengan cara pertama-tama mencuci plat KLT ke dalam kloroform dan metanol dengan perbandingan 1:1. Kemudian setelah kering disemprot dalam lemari asam dengan menggunakan 2,3% asam borak dalam etanol, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, setelah plat tadi kering, kemudian ekstrak ditotolkan pada plat dan dielusi dengan campuran pelarut kloroform, etanol, air, trietilamin dengan perbandingan 30:35, banding 7, dan banding
35. Kemudian plat KLT yang telah disemprot dengan campuran pelarut tadi yang terdiri dari kloroform etanol air trietilamin, kemudian dikeringkan dan disemprot dengan larutan primulin 5 mg dalam 100 ml aseton atau aquades. Kemudian plat tadi didiamkan selama 15 menit. Selanjutnya disinari di bawah UV pada panjang gelombang 340 nanometer untuk melihat spot hasil pemisahan. Hasil dari percobaan tadi didapati bahwa yang pertama pada reagen Deandorff pada gambar 2 seperti terlihat menunjukkan warna oranye. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak lemak polar biji labu mengandung fosfolipid jenis fosfatidilkolin. Pada struktur fosfolipid jenis fosfatidilkolin mengandung garam amonium kuartener yang apabila bereaksi dengan Dragendorff akan memberikan warna oranye. Sedangkan pada gambar yang kedua yang B, spray ekstrak lemak polar biji labu menggunakan reagen ninhidrin menunjukkan warna ungu violet akibat reaksi antar gugus amina primer dengan reaksi reagen ninhidrin. Nah, warna ungu sendiri itu diperoleh dari lemak polar biji labu menunjukkan bahwa sampel mengandung fosfolipid jenis fosfatidylethanolamin dan fosfatidilserin. Yang kedua jenis fosfolid ini strukturnya mengandung gugus amina primer. Nah, selanjutnya pada penelitian identifikasi fosfolipid ekstrak biji labu dengan pelarut kloroform banding metanol 9:1 diperoleh beberapa eluan yang ditampung dalam vial-vial dengan harga RF yang berbeda-beda. Nah, pada eluan yang memiliki harga RF yang sama digabung untuk dijadikan menjadi satu fraksi. Hasil penelitiannya, identifikasi fosfolipid tersebut diperoleh 3 fraksi. Ketiga fraksi menunjukkan RF yang berbeda-beda. Fraksi 1 itu harga RF-nya 0,83, fraksi 2 harga RF-nya 0,38, kemudian fraksi 3 itu memiliki harga RF 0,05. Fraksi 2 memiliki 2 harga RF yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya suatu fosfolipid yang belum terpisahkan yang diprediksi adalah fosfatidilethanolamin dan fosfatidilserin, di mana fosfatidilethanolamin dan fosfatidilserin belum terpisahkan karena keduanya sama-sama memiliki gugus amina primer. Jadi dapat disimpulkan biji labu tadi mengandung fosfolipid dengan jenis fosfolipid yang terdiri dari fosfatidilkolin, fosfatidilserin, kemudian fosfatidilthanolamin, dan fosfatidilinositol. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.